turbulensi yang sangat banyak di Indonesia. Kalau di daerah tinggi, lintang tinggi itu gampang karena anginnya lempeng-lempeng gitu, lurus kan. Ketika dia lurus kan, jarang ada perubahan lintang tinggi itu belokan angin itu jarang sekali sehingga cara memprediksinya gampang. Tetapi kita di BMKG itu hasil verifikasi cuaca, hasil verifikasi angin itu di atas 85%. Sehingga masih dikategorikan berhasil ya dalam memprediksi cuaca di Indonesia di Katulistiwa. Lanjut. Nah, kemudian kembali ke potensi tadi. Nah, kita sebagai makhluk yang berada di Indonesia ini, manusia ini, kita harus paham tentang potensi bencana yang ada di daerah kita. Ya. Kapan itu terjadi banjir, longsor, kita harus paham. Ya, minimal lingkup kecamatan kita, lingkup kelurahan kita. Nah, kami di BMKG sudah memetakan bahwasanya di bulan Desember, Januari, Februari itu yang dominan terjadi itu adalah banjir, longsor, gelombang tinggi. Nah, ini harus kita waspadai. Kita harus antisipasi ya di bulan-bulan Desember, Januari, Februari. Nah, di bulan Maret, April, Mei itu yang terjadi kebanyakan adalah puting beliung, petir, dan hujan es. Juni, Juli, Agustus, kekeringan, kebakaran hutan, dan juga gelombang tinggi. September, Oktober, November, puting beliung, petir, hujan es. Nah, ini kita harus paham ini daerah kita ini. Kita ini apa? Begitu, daerah kita ini apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi di bulan Januari, Februari, sampai dengan bulan Desember. Nah, ini bagian dari mitigasi pra-bencana. Sehingga ketika bencana terjadi, kita sudah antisipasi lebih awal. Oh, bulan Desember itu banjir. Oleh karena saya harus demikian, begini. Kita antisipasi dari awal. Lanjut. Ini merupakan faktor pengendali cuaca di Indonesia. Ini Pak Eko sangat hafal ini, orang-orang BMKG. Jadi ada sirkulasi, osilasi yang selalu terjadi di Indonesia. Dan sirkulasi ini itu yang mendrive, mengatur cuaca, iklim di Indonesia. Yang pertama, sirkulasi El Nino. Ya. El Nino Index Oscillation. ENSO. Itu adalah perbedaan tekanan antara di Tahiti dan di Darwin. Secara gampangnya, ketika El Nino terjadi, itu di daerah ini ada gambar awan ini ya, yang gambar pertama di atas itu, terjadi konveksi. Konveksi itu naiknya massa udara yang banyak, yang masif di daerah sebelah barat dari benua Amerika. Sehingga kita lihat di situ ya, ada awan-awan naik di situ. Nah, daerah-daerah yang merah ini, yang ada awan-awan ini, itu merupakan daerah akan terjadi banyak hujan. Tetapi sebaliknya, di daerah Indonesia itu kering. Karena massa udara yang ada di Indonesia itu ditarik semua ke bagian barat dari benua Amerika. Nah, ini yang membuat Indonesia kekeringan. Ya, El Nino. Ya, ini terjadi pada bulan ya, Juni sampai dengan Agustus. Kita paham itu, ya. Sebaliknya, di bulan Desember sampai dan Februari, itu di daerah Indonesia itu terjadi massa udara numpuk di Indonesia. Yang tadi di daerah baratnya benua Amerika ditarik semua ke Indonesia. Ya, massa udaranya itu tarik. Bertumpuk ke Indonesia, bertemu di situ, kemudian naik udara ke atas, sehingga terjadilah hujan yang merata di seluruh Indonesia. Itu di bulan Desember, Januari, Februari.
Jadi salah satu yang membuat bencana kemarin banjir di Jawa, di Bogor, di Sumedang, kemudian di Kalimantan Selatan, kemudian di mana? Manado. Kita sebenarnya di Makassar ini juga hujan cukup tinggi, tetapi alhamdulillah kita punya pemerintah luar biasa, sudah menyediakan bendungan Bili-Bili, juga ada kolam regulasi. Itu semua mengatur sirkulasi air hujan. Sehingga ada genangan tapi tidak semasif sebelum adanya danau buatan itu, kolam regulasi tersebut. Ini Panipa itu ya, itu luar biasa sekali manfaatnya untuk kita di Makassar ini. Nah, dua ini, salah satunya juga ada namanya dipole mode. Dipole mode itu kebalikan dari ENSO yang terjadi di Pasifik. Kalau dipole mode terjadi di daerah Samudra Hindia. Kita di situ ya ada dipole mode DM positif, ada DM negatif. Itu sama juga ya. Ketika dia negatif, maka massa udara di sebelah timur Samudra India, benua Afrika ditarik ke Indonesia. Ya. Terjadilah pertemuan di Indonesia dan sebagian besar di Sumatera itu akan terjadi hujan yang lebat. Demikian. Ya. Ini salah satu secara gampang kita menjelaskan karena banyak sekali rumus-rumus fisika empiris yang harus kita yang bisa dijelaskan mengenai hal tersebut. Berapa hari durasinya, ya berapa lama propagasinya, perjalanannya itu dari barat ke timur dan segala macamnya. Ya. Lanjut, biar tidak terlalu pusing kita. Ya, jadi pertama ada El Nino, yang kedua suhu perairan, itu juga yang kedua yang mendrive cuaca di Indonesia, dipole mode yang tadi setelah saya jelaskan. Yang keempat, lanjut, angin musim, ya timuran dan baratan, angin monsun. Lanjut. Nah, oleh karenanya teman-teman di BMKG itu sudah memetakan perakiraan awal musim hujan. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menghitung kapan daerah saya terjadi awal musim hujan. Kami di BMKG sudah menghitung. Teman-teman sekalian tinggal memanfaatkannya, menggunakannya ya sebagai awal dari mitigasi pribadi kita. Ya. Ini merupakan perakiraan awal musim hujan tahun 2020-2021. Dan ini sudah terjadi ya. Itu di situ ada gambar-gambar ya, ada yang merah sekali ya, itu di bulan Maret tahun 2021 itu sudah terjadi 2021 ya, sudah terjadi musim hujan ya. Nanti ada yang jingga, ada yang pink ya. Seperti kita lihat di 309 itu daerah Wajo ya kali ya. Itu pink, berarti dia Maret 1 itu artinya Maret dasawarsa dasarian 1 dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dia awal musim hujannya. Nah, jadi teman-teman kalau bisa mengupdate data ini, kita di BMKG membuka luas kepada masyarakat sehingga dia mengetahui kapan kira-kira di tempat saya ini musim hujan sudah terjadi. Awalnya kapan? Dan ini bisa dijadikan oleh para petani, ya, para nelayan, petambak untuk mengatur sirkulasi panen dan tanamnya dari pertaniannya. Ini sangat penting sekali informasi ini pada kita semua. Lanjut. Kemudian juga puncak musim perakiraan puncaknya. Yang tadi itu awal, yang ini puncak. Jadi ada awal musim hujan, ada kapan puncaknya. Kami pun juga di BMKG sudah mengeluarkan rilisnya seperti ini begitu. Jadi tadi di awal sudah masuk musim hujan, tapi kapan puncaknya? Nah, seperti di Makassar ini, itu puncaknya kita lihat itu di warna biru tua, ya, itu Januari. Jadi dari mana itu? Dari Takalar, kemudian Goa, ya, Makassar, Bulukumba, masuk ke Maros, Pangkep, Baru, Parepare, itu semuanya itu puncak musim hujannya tuh di bulan
Januari. Nah, oleh karena kita harus antisipasi, waspada. Ya. Nah, nanti di daerah Bone ya, Sopeng, kemudian Wajo itu di bulan Mei dan Juni. Udah kita atur di situ. Bukan kita atur, udah kita petakan ya. Kita petakan semuanya, kita prediksi. Ini kerjanya Pak Eko ini. Nah, oleh karenanya teman-teman juga harus sadar gitu ya, harus care kapan awal musim hujan dan kapan puncaknya. Nah, sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, kita sudah waspada, kita sudah antisipasi dari jauh-jauh hari. Lanjut. Nah, kemudian kita lanjut terus saja. Kita juga sudah membuat peta potensi banjirnya. Potensi banjirnya, ya. Ini kami kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial dan PUPR. Kita mengeluarkan data ini. Dan ini kita keluarkan setiap bulan. Ya, setiap bulan. Ini data tahun lalu, Februari 2021. Ya, kita sudah prediksi di mana akan terjadi potensi banjir tinggi, itu yang merah tinggi, yang kuning itu menengah, hijau rendah. Ya, ini potensi. Dia bisa bisa terjadi, bisa tidak terjadi atau berkurang, atau bisa melebihi dari prediksi ini, tergantung dari kapasitas kitanya sebagai manusia dalam menghadapi potensi tersebut. Ya, nanti akan kita jelaskan, ada rumusnya itu. Bagaimana potensi itu bisa terjadi, ada beberapa variabel yang harus kita cek begitu. Nah, ini pun jadi patokan kita sebagai masyarakat, harus senantiasa mengupdate data ini. Ini kami keluarkan setiap bulan. Ya, setiap bulan kapan akan terjadi potensi banjir di daerah Sulawesi Selatan. Dan ini semua, setiap provinsi di BMKG itu semua membuat, ya, teman-teman yang di daerah Jawa pun bisa mengupdate data ini dari BMKG setempat begitu. Lanjut. Ya, ini di bulan Maret tadi ada merah tadi ya di Luwu. Ya, ini ya. Di Luwu kan kami prediksi di Luwu Utara itu ada terjadi potensi banjir, dan betul Pak, terjadi tahun lalu itu di bulan Maret itu banjir bandang ya, di bulan Maret. Yang kemudian sangat luar biasa dampaknya terhadap nasional gitu. Lanjut. Kita bilang yang bawah. Ya, ini April ya, ini bulan April terus. Ya. Nah, kemudian ada juga namanya petir. Dan ini juga banyak menelan korban ini. Ya, kita harus betul-betul waspada terhadap loncatan listrik yang berasal dari terlepasnya muatan. Jadi kita tahu di awan itu kami ada sebut awan yang sangat ditakuti oleh penerbang itu adalah awan cumulonimbus. Ini awan ini sudah banyak menelan korban ini. Itu awan itu bagian atasnya negatif, bagian bawahnya positif. Dan terjadi terus aliran atas bawah itu di dalam awan tersebut. Dan ketika aliran ini dia bertemu, mengeluarkan aliran listrik. Dan aliran listrik ini dia terlepas dari awan dan dia mencari daerah-daerah yang sumber-sumber di bawah yang bisa menangkapnya begitu. Nah, oleh karenanya kita diminta untuk memasang penangkal petir. Sebenarnya kalau kata saya itu bukan penangkal petir, tetapi pemanggil petir. Jadi karena petir itu dia loncat dari awan itu dia sporadis kan, tidak terarah, bisa menghancurkan banyak hal begitu. Makanya kita pasang penangkal petirnya untuk kita panggil, kamu jangan ke sana, kamu ke sini saja nih. Biar terarah begitu. Begitu itu fungsinya penangkal petir. Kita manggil dia supaya ke sini dan kita bisa nangkap dia dan kita alirkan ke bumi sehingga bisa distribusi dengan aman ke dalam bumi. Nah, ini bagi teman-teman yang rumahnya tingkat ya 3, 4 itu kalau bisa dipasang minimal 2 penangkal petir di situ. Sehingga aman bangunannya. Lanjut. Nah, kami mengeluarkan tips. Ya, ini bagian dari mitigasi pertahanan diri nih, menghindari petir.
Yaitu ketika terjadi petir, segeralah masuk ke dalam ruangan atau mobil jika sedang berada di luar ruangan. Jadi ketika kita di luar ruangan itu terbuka, segera masuk ke ruangan, ya, gedung ataupun mobil, ya, sehingga kita tidak berada di daerah yang bebas gitu, bebas rintangan sehingga mudah tersambar. Berikutnya jangan berlindung di bawah pohon, ya, karena pohon itu dia mudah ya tersambar. Dia bagian dari material yang diincar oleh petir sebenarnya itu, ya, pohon itu, dan dapat melompat ke tubuh kita. Kemudian yang berikutnya jangan berada di sawah, lapangan atau taman, ya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energinya. Jika berteduh di luar ruangan, atur jarak 3-5 meter dan orang lain. Jadi jangan saling berpelukan ya, saling jaga jarak ketika terjadi petir. Jika berada di kolam renang, segeralah naik menjauh karena petir dapat dihantarkan oleh air, ya, energinya itu. Kita sudah paham ini. Jauhi tiang listrik, menara atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Kemudian jika sedang mengendarai motor, segera berhenti dan cari tempat untuk berlindung. Nah, tips-tips ini harus kita paham gitu, ya, sehingga kita bisa meminimalkan risiko ketika terjadi petir. Ini kita sudah paham insya Allah bersama. Lanjut. Oleh karenanya kita di BMKG itu selalu membuat himbauan, dan tetapi kadang himbauan ini sambil lalu oleh masyarakat begitu. Padahal ini sangat penting sekali buat mereka. Yaitu yang pertama, menghadapi puncak musim hujan di bulan Januari, Februari, perlu diwaspadai wilayah yang rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, angin kencang, dan tanah longsor yang dapat menghambat produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dan tidak kalah penting, transportasi dalam pendistribusian barang dan jasa. Kami juga menghimbau yang kedua, sektor pertanian dan perkebunan diharapkan meninjau ulang jadwal pola tanam pada daerah yang diperkirakan mendapat curah hujan di atas normal. Ini kami selalu kami berkomunikasi dengan Departemen Pertanian, Dinas Pertanian, dan kami selalu setiap hari mengirimkan berita cuaca ini kepada mereka sehingga bisa mengatur kapan tanam, kapan panen segala macam. Kapan kita percepat tanam, kapan kita percepat panennya. Sehingga puso atau gitu ya, atau kegagal panen itu tidak terjadi. Sektor perikanan diharapkan meninjau ulang jadwal pola tebar benih. Ini kami sudah bekerjasama dengan tambak udang dan tambak ikan bandeng, ikan bolu, terutama di Kabupaten Pindrang. Saya besok hari Senin itu akan ke Pindrang bertemu Bupati, akan bahas mengenai untuk meningkatkan produksi udang windu. Kami bekerjasama pasang alat di sana sehingga pemantauan arus hujan, angin, dan salinitas di tambak itu bisa kita kontrol sehingga produksi bisa kita tingkatkan. Dan keempat, perlu melakukan evaluasi ketersediaan pangan mengingat beberapa bulan ke depan kondisi cuaca dan iklim mengarah ke kategori ekstrim. Kami selalu memberikan evaluasi ini kepada pemerintah sehingga bisa maksimal dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Lanjut. Sekarang kita masuk ke bencana geofisika. Tadi itu bencana meteorologi, hidrometeorologi, sekarang bencana geofisika. Lanjut. Host, moderator, waktu saya udah habis atau tinggal 10 menit diinfokan biar saya bisa cepat gitu. Ya, baik Pak. Masih 20 menit lagi. Ya. Oke. Pengertian. Jadi bencana geofisika itu bencana yang diakibatkan oleh beberapa parameter geofisika. Itu bisa karena gempa bumi sendiri, tsunami, dan likuifaksi. Ternyata kemarin setelah kita survei lapangan gempa bumi di Majene dan Mamuju, itu terjadi mikro likuifaksi.
tidak besar seperti di Palu, tapi terjadi beberapa tempat terjadi. Alhamdulillah karena dia mikro jadi tidak dampaknya terlalu luar signifikan kepada masyarakat. Lanjut. Nah, gempa bumi itu adalah peristiwa bergetarnya bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba. Jadi kan kita tahu di bumi kita ini terdiri dari lempeng-lempeng, dan lempeng itu saling bertemu. Ada yang saling menslip gitu ya, ada yang saling ikatan, saling mengikat begitu. Dan ketika ikatan itu dia lepas, ya, maka sepanjang ikatan itu kita sebut dengan sesar itu, dia akan terjadi gempa, pelepasan energi. Ya. Umpama sesar itu dia sepanjang 2 km, ya, itu sesar yang di Mamuju itu, sesar Tras Mamuju, itu dia membentang dari Mamuju Utara sampai dengan di Mamuju, sampai di Majene. Itu panjangnya sekitar 30 km. Terjadi kemarin itu pusatnya di Majene, di ujung selatan dari sesar itu. Tapi sesungguhnya gerakannya itu dia sepanjang sesar itu. Ya, bergeraknya itu. Nah, oleh karenanya pusatnya di Majene, tapi hancurnya itu di Mamuju. Ya, karena semua bergerak begitu. Bergerak. Ya. Yang kita harapkan adalah sudah terjadi pergerakan di seluruh sesar itu. Yang kami takutkan itu dia bergerak begitu, tapi di Mamuju dia tertahan. Tertahan gitu ya. Ada yang menahannya, mungkin ada slip di situ, sehingga yang di atas Mamuju itu belum bergerak. Kami takutkan demikian. Nah, sehingga kami terus memantau ya. Oleh karenanya Kepala BMKG mengatakan karena dulu di sana ada potensi pernah terjadi 6,9 skala Richter magnitudonya. Ini kemarin baru dilepas 6,2. Nah, jadi beliau mengatakan ini masih ada kemungkinan, ya. Ya, tapi karena kita udah pelurahannya sudah habis ya. Jadi kita terus waspada. Saya belum bisa berani mengatakan kembali ke rumah, saya belum berani. Dan juga saya tidak bisa mengatakan terus di luar rumah begitu. Karena ini kami masih pantau. Tapi kondisi sekarang ini kondisi sudah normal begitu. Kembali keadaan sebelum gempa di tanggal 14 5,9. Lanjut host. Nah, dari sesar aktif, kenapa disebut sesar? Karena ketika bumi itu dia patah gitu kan, itu seperti perut ibu yang dipotong begitu ya, terjadi pembelahan. Maka kita sebut dengan sesar. Gitu. Itu sebenarnya patahan juga, ya patahan. Ya, itu tadi berapa? 2000 berapa tadi? 200 berapa tadi itu? Itu banyaknya. Itu yang sudah dikenali, yang sudah diberikan nama. Masih banyak sesar-sesar yang belum diberikan nama. Kemarin ketika gempa yang dahsyat di Ambon yang tahun 2020 ya, yang di Ambon kemarin, itu kita menemukan sesar baru ternyata. Itu ditemukan oleh ahli gempa BMKG Indonesia. Dan itu belum dipetakan oleh seluruh Indonesia, seluruh dunia belum. Kita yang temukan. Nah, oleh karenanya itu masih banyak sesar-sesar yang belum kita temukan. Saya takutnya sesar itu aktif ya. Karena belum ditemukan tiba-tiba dia goyang gitu ya. Dan kemudian karena belum ditemukan sehingga belum dipantau sehingga bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Nah, ini data gempa merusak di sekitar Sulawesi Selatan. Kita lihat di Sulawesi Selatan itu di daerah Makassar, Goa ya, Pangkep, kemudian Baru itu kan sedikit. Ya, sedikit. Ya, ini semoga itu memang ada di daerah Makassar ini itu ada sesar namanya sesar Walanai. Aktif juga, tetapi dia tidak sering terjadi gempa. Mudah-mudahan seperti itu. Karena kami takutnya sesar Walanai ini dia menyimpan energi yang tertahan gitu dari puluhan tahun. Kami takutnya tiba-tiba dia bergerak patah gitu ya, tiba-tiba begitu dan kemudian menghancurkan yang ada ya.
Ini kami terus pantau sesar ini. Kami di tahun kemarin, di tahun 2020, telah memasang 4, totalnya 5 sensor baru di Sulawesi Selatan. Di mana? Di Neponto, Bulukumba, kemudian di Wajo, dan di Palopo. Yang sebelumnya di tahun 2019 kami memasang 14 sensor baru di Sulawesi Selatan. Ya. Ini untuk apa? Untuk memantau sesar ini. Karena kita itu jarang terjadi gempa yang dirasakan yang merusak di daerah Sulawesi Selatan bagian selatan ini. Terus kami panji, tapi teman-teman jangan perlu takut gitu ya. Terus berdoa semoga Allah masih menahan sesar tersebut. Lanjut. Ini distribusi gempanya di Sulawesi Barat dan sekitarnya sampai dengan tanggal 22 Januari. Ya, itu yang merah itu kedalamannya kurang dari 60. Itu daerah-daerah dangkal itu ya. Nah, itu jadi banyak juga terjadi. Itu yang garis-garis itu merupakan sesar-sesar yang ada di Sulawesi. Dan semua sesar itu kita pantau terus keaktifannya. Lanjut. Ini gempa merusak. Jadi ada kekuatan 5,9, 6,2. Ini yang kemarin. Lanjut. Nah, kita tsunami. Apa itu tsunami? Terus itu berasal dari bahasa Jepang, Subang, dan tsunami pelabuhan. Tetapi sekarang sudah dipakai untuk kata gelombang tinggi tadi untuk seluruh dunia. Walaupun dulu hanya dipakai untuk gelombang yang menyerang pelabuhan. Itu sejak tanggal 15 Juni terjadi gempa besar yang menewaskan 270.000 jiwa dan sangat merusak. Lanjut. Ya, ini perbedaan antara ombak, gelombang pasang, dan tsunami. Termasuk periodenya, ombak itu detik, gelombang pasang itu jaman 12 jam, sedangkan tsunami itu cepat itu 5-60 menit datangnya. Jadi ketika terjadi gelombang besar karena tsunami, itu jangan Bapak Ibu berpikir mungkin 1 jam, sampai enggak. Ukuran detik ya. Detik. Jadi kami di BMKG itu ketika terjadi gempa, jadi tsunami itu terjadi karena ada syaratnya, ada 3 syaratnya. Yang pertama, kekuatannya di atas 7 skala Richter magnitudenya. Kemudian letaknya di laut. Gempanya di laut. Kemudian yang ketiga, kedalamannya itu kurang dari 10 km. Kalau 3 hal ini terjadi, kemudian BMKG segera mengeluarkan peringatan ini tsunami. Itu jangan kira setengah jam, Bu. Itu dalam waktu bisa 5 menit, 3 menit sudah sampai di darat. Makanya kami langsung ketika terjadi gempa pertama, langsung kita hitung cepat dengan super komputer dalam waktu 3 saat itu juga langsung kita keluarkan warning tsunami-nya. Kami punya alat WRS, itu alat distribusi diseminasi informasi tsunami ke seluruh daerah. Kami sudah pasang di BPBD, di Bupati, segala macam. Jadi ketika ada potensi tsunami, ketika terjadi gempa pertama, langsung alat itu dia berbunyi, tang tang gitu, tang. Alatnya berbunyi, kemudian mengatakan telah terjadi gempa dengan potensi tsunami, semua segera melihat ke layar dan analisa. Itu bahkan kita pasang di Bupati dan BPBD. Sampai sebegitunya BMKG memperhatikan data tsunami tersebut. Kalau bisa pasang juga nih di kantornya Tanggul, kemudian tadi Easy, sehingga bisa tahu juga. Kita bisa connect mesin to mesin, ya bisa itu. Karena dia pakai IP saja. Bisa juga buka di HP, bisa. Bisa nanti kita sebarkan IP-nya sehingga teman-teman bisa memantau pergerakan dari tsunami, gempa bumi yang terjadi. Lanjut, ini waktu kita terbatas, masih lama.
Ini lanjut saja, Pak. Likuifaksi. Izin Pak, tinggal 10 Ya. menit lagi Pak Darmawan. Kalau begitu lanjut saja ke mitigasinya, mitigasi. Ini nanti dibaca saja terus ya. Ini penting juga tapi nanti dibaca masing-masing. Mitigasi terus ya. Terus saja. Nah, mitigasi itu merupakan ini cara mengurangi risiko. Jadi risiko itu ada rumusnya. H dikali V dikali CH itu ancaman. Jadi kita sudah tahu potensi bencana itu banjir, gempa bumi, longsor, petir, kita tahu. Kemudian dua yang V itu kerentanannya. Kerentanannya itu bagaimana kondisi alam kita. Bagaimana kondisi pemerintahan kita dalam mengatasi tersebut. Itu kerentanannya. Dari segi anggaran, dari segi sarana prasarana, ya, dan sebagainya. Itu V-nya. Yang C-nya itu kapasitas kita. Dari segi masyarakatnya nih, apakah sudah punya ilmu? Apakah masyarakat kita ini sudah paham tentang gempa? Apakah dia sudah tahu dia ini hidup di daerah gempa? Daerah yang suka banjir. Apakah dia sudah mempunyai cara-cara mitigasi dirinya begitu? Nah, ini semua. Jadi untuk mengecilkan risiko itu, perkecil ancaman kawasan, maksudnya jangan tinggal di daerah yang begitu. Di Indonesia ini cuma satu, Kalimantan, yang jarang gempa. Tapi dia tidak rentan dengan kebakaran hutan. Ya. Kemudian mengurangi kerentanan kawasan. Ya, jadi semua disiapkan. Ambulansnya, perahu karetnya, terus tendanya, segala macam. Itu disiapkan. Kemudian meningkatkan kapasitasnya kita. Kita harus mengetahui nih ilmu-ilmu tentang gempa, tentang cuaca ekstrim dan segala macamnya. Itu caranya. Sehingga kita memperkecil risiko. Lanjut saja terus. Ini harus kerjasama pentahelix antara beberapa sektor, multisektor. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke tema kita mitigasi bencana. Sebelum gempa bumi. Yang pertama, catat nomor telepon penting. Ya. Catat nomor HP-nya Pak Eko itu. BPBD, Basarnas, Babinsa itu harus punya itu. Ya, catat rumah sakit terdekat. Kemudian yang kedua, siapkan tas siaga bencana. Jadi di Jepang itu, saya pernah ke Jepang sana belajar tentang cara mereka untuk mengatasi bencana. Ternyata mereka anak kecil itu, anak TK itu sudah diberikan tas. Dan tas itu tidak boleh lepas dari tubuhnya ketika keluar dari rumah. Tas itu berisi yang pertama makanan untuk 3 hari. Ada senternya, ada minumannya, ada selimut yang kecil begitu ya, dan lain-lain. Itu lengkap di situ. Jadi ketika anak kecil itu dia keluar rumah, terjadi bencana, dia tahu, saya punya tas ini sudah melengkapi saya untuk saya bersurvive 3 hari. Begitu. Dan di BNPB sudah membuat itu. Bisa juga yang teman-teman kita demikian ya. Kemudian buat dan tetapkan rencana evakuasi keluarga. Kita punya rumah ini, kita tahu kemana kita berkumpul, ya, master point-nya di mana, ya, punya avatar untuk mematikan api, ya. Kita buat rencana di rumah. Rantai komunikasi, ya. Kalau ada bencana, kita komunikasinya antara sama keluarga begitu ya. Kita harus sepakat. Bangun kesiapsiagaan masyarakat. Ya, misalnya di saat kita arisan, ya, PPK, Karang Taruna segala macam. Sebaiknya dia di gedung itu sebelum kita buat acara di gedung, umpama di hotel gitu ya, itu ada namanya briefing induction. Jadi kita diberitahu kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemana kita lari, kumpul di mana, ya. Itu harus ada begitu sebelum kita acara, dan kita harus demikian juga begitu. Ya. Sosialisasikan dan berlatih secara berkala. Ini perlu ya, perlu berlatihan ketika terjadi bencana. Ini penting buat kita. Ketika terjadi bencana, kita sudah paham apa yang harus kita lakukan, kita kemana, berkumpul di mana, siapa yang harus kita hubungi. Lanjut.
Ini masih di sebelum gempa. Kenali tempat yang aman jika terjadi gempa bumi. Ya, kalau di dalam rumah itu sembunyi di kolong meja. Furnitur yang kuat atau pilar, kolong bangunan. Kalau ada tiang, tempel tiangnya. Ya. Kalau di sudut ruangan, cari sudut ruangan gitu ya. Kalau kan semua pasti lari ke pintu. Ya, kalau kita nggak sempat ke pintu, cari tiang, cari sudut ruangan, nempel ke situ. Ya, jangan di tengah-tengah bangun ruangan. Ya, kalau ada meja, sembunyi di bawah meja. Lindungi kepala, lindungi kepala. Kemudian perhatikan rambu-rambu keselamatan. Ya, biasa kan ada itu di rambu-rambu di gedung itu ya, tangga darurat, exit, ya, di mana berkumpul, ya, kemana kita lari, keselamatan itu ada. Ikuti rambu-rambu tersebut. Lanjut. Kemudian pastikan jalur evakuasi keluar rumah gedung dalam keadaan kosong. Ya, kan sebaiknya pintu itu dibuka keluar, Pak, bukan ke dalam. Kalau ke dalam itu menghambat uh, apa alur ya, alur keluar masuk itu. Sehingga sebagian pintu dibuka keluar begitu. Ya, ini harus dalam keadaan kosong, jangan ada yang menghambat. Pastikan tempat evakuasi titik kumpul berada di tempat terbuka, jauh dari bangunan tinggi yang listrik ya. Jadi harus ada master point di situ di mana kita berkumpul. Lanjut. Nah, ini saat gempa bumi. Jika kita ada di dalam bangunan, jangan panik. Ya. Karena kalau sudah panik, kita sudah tidak bisa lagi berpikir rasional, tapi berpikir emosional. Jangan panik. Segera lindungi kepala dengan benda yang ada seperti helm, buku tebal, tapi kalau yang lain kita kumpul, tapi sekalian bisa masuk di dalam meja. Lanjut. Nah, kemudian jika kita sedang berada ya. Jadi apa segala dengan daya lain helm atau dengan kedua tangan kembali merunduk ya dan apa listrik telepon perhatikan tempat kita dari rekahan tanah ya. Biasa itu ketika gempa itu kan tanah belum itu kita hal tersebut. Jika sebelumnya daerah yang mungkin longsor, ini teman-teman yang tinggal di daerah apa, hati-hati ya. Di BMKG itu ketika terjadi mendefinisikan kepada pemerintah yang sudah terjadi nih. Dan itu kita kan mana yang hijau, mana yang biru di Mamuju sudah kita petakan ini. Coba belum kita ya. Dan itu sebagai pada pemerintah sebagai menentukan kebijakan pembangunan ke depan. Jadi jangan asal bangun di tempat-tempat yang sudah BMKG mengatakan ini rentan untuk terjadi bangun lagi. Tempat yang lain. Biasanya itu karena politik dan segala macamnya dari situ tidak diindahkan oleh pemerintah daerah. Segera menepi dan berhenti. Jika menggunakan mobil
mobil ya segera rem tangan gitu ya, biar tidak geser mobilnya. Karena kalau pada hari itu juga, itu di tanggal 14 setelah 9 itu terjadi gempa susulannya itu kali gempa. Ya, kan yang walaupun dia di bawah tapi dia dirasakan gitu. Bisa kembali menjatuhkan alat-alat bangunan material yang di atas. Ketika terjadi gempa pertama 5,9 kan semua sudah menghancurkan itu atau ada yang retak bangunannya. Kita terus dalam saat itu terus kita jadi gempa ikut akan itu di jalur evakuasi menuju bangunan yang sudah rusak waktu-waktu akibat gempa bumi susulan. Jauhi yang berbau gas cairan berbahaya seperti bensin karena bisa menimbulkan kebakaran. Ya. Mohon izin Pak, waktu habis. Ya, habis. Ya, mungkin. Lanjut kesimpulan. Wah, ini tsunami penting. Ya, jadi kita kenali tempat daerah rawan tsunami atau tidak, ya. Jalur evakuasi. Biasanya tempat-tempat yang sering terjadi, yang pernah terjadi tsunami itu, jalur evakuasi kita ke sana ke tempat itu rekreasi, kita harus tahu mana jalurnya. Sehingga ketika terjadi tiba-tiba gempa, kita di pantai itu pasti tuh umpamakan wah gempa ini terus segera langsung lari seperti ini tempat tinggi, tapi ada dipasang papan nama gitu ya, kita mengarahkan ke sana. Lanjut ya, tanggap gempa bumi ya, lanjut aja, lanjut sampai kesimpulan karena waktunya sudah habis. Kesimpulan aja, lanjut, masih banyak ini ya. Nah, kesimpulannya kita Indonesia berada di zona Ring of Fire. Cincin. Kenapa cincin? Karena dia bersumber dari Sumatera itu ya, nah, ringnya itu, kemudian di Jawa naik ke daerah Sulawesi, kemudian ke Filipina ya, ke Jepang gitu kan. Kemudian diputar ke Alaska, masuk ke benua Amerika, sampai ke selatan benua Amerika, sehingga disebut dengan ring, cincin, ya, cincin tapi cincin gempa, cincin fire-nya itu, sehingga disebut ring of fire. Rawan bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Yang kedua, menghadapi puncak musim hujan 2020-2021 di bulan Januari-Februari, perlu diwaspadai wilayah yang rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, angin kencang, tanah longsor yang dapat menghambat produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan. Tidak kalah penting sektor transportasi dalam pendistribusian barang dan jasa. Ketiga, mitigasi bencana perlu disadari dan diterapkan sebaik mungkin baik sebelum, sesaat, dan sesudah bencana terjadi. Ini kita harus paham ini. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di daerah bencana. Lanjut. Itu mungkin Thaib dari Ana, mohon maaf apabila kekurangan tadi waktunya ya sempat menghabisi semua materi. Al-haq min rabbikum afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Darmawan atas paparannya, luar biasa sekali. Sayangnya memang waktu kita terbatas karena nanti dari
panitia. Jam 3 akan ada pemaparan juga dari lembaga zakat ya terkait penyaluran bantuan. Di sini ada beberapa catatan penting Pak, sudah catatan tadi terkait dari pemaparan Bapak. Yang pertama itu terkait dengan Indonesia yang saat ini sudah berada di periode musim hujan dan saat ini memasuki puncak musim hujan khususnya untuk di wilayah Sulawesi bagian Sulawesi Selatan bagian barat. Kemudian Indonesia juga berada pada zona ring of fire yang merupakan kawasan rawan bencana, gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami. Untuk itu ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan Pak. Ini ada, saya catat tadi sudah ada 5 penanya. Mungkin nanti mekanismenya saya bacakan 2 pertanyaan Pak, nanti langsung ditanggapi dari Bapak Darmawan. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Dharma. Ibu Dharma, ini Ibu Dharma dari BPS Sulawesi Selatan. Pertanyaannya seperti ini Pak, adakah tanda-tanda alam bagi kami orang awam untuk mendeteksi akan terjadinya bencana? Misal perilaku hewan atau mungkin alamnya, tumbuh-tumbuhannya seperti apa? Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Nani dari Goa, wirausahawan. Dia bertanya, ibu ini bertanya tentang bagaimana kira-kira bentuk bangunan yang efektif untuk menghadapi kondisi untuk mengantisipasi banjir. Baik, seperti itu Pak. Mungkin 2 pertanyaan awal, Pak Darmawan, silakan ditanggapi. Ya, terima kasih. Memang ada makhluk hidup itu kan, terutama hewan-hewan itu mempunyai cara untuk adaptasi dengan lingkungan juga. Jadi bukan cuma manusia yang bisa beradaptasi, tapi juga makhluk sekitar kita, terutama yang bisa bergerak ya, burung, hewan. Salah satunya itu ikan ya, ikan itu yang berada di daerah dalam, ikan dalam gitu ya, laut dalam, itu mereka juga bisa kita jadikan sebagai alat untuk memprediksi terjadinya tsunami. Saya lupa di daerah mana itu, di daerah Amerika itu, pernah ketika itu ada ikan yang langka, bukan langka, dalam ikan yang berada di daerah dalam mereka itu keluar dari bisa ke permukaan kita jadi, dan kemudian beberapa hari kemudian terjadi gempa besar. Dan ini pun kemarin terjadi di Selayar ya. Selayar itu ada ikan di daerah dalam itu keluar. Dan kemudian beberapa hari kemudian terjadi gempa. Memang ada tanda-tanda alam. Ya, kemudian juga keluarnya, kalau di hutan itu keluarnya hewan yang keluar dari hutan secara masif. Itu bagian dari tanda-tanda terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di daerah tersebut. Ya. Itu bisa dipelajari dan memang sudah diteliti oleh para ahli ya. Teman-teman bisa memperdalam hal-hal tersebut ya secara lebih detail lagi ya, karena kalau kita bahas di sini bisa panjang ceritanya itu. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk bangunan efektif. Yang unik itu ketika saya ke Vale, itu di sana ke Kompleks Vale itu bangunannya itu dia panggung, tapi tidak panggung seperti kita ya. Kita kan panggungnya tinggi gitu ya, 4 meter gitu ya, 5 meter. Enggak, mereka panggung kecil aja tuh. Jadi sebelum lantainya mereka pasang batu ini ya, batu dari beton ya. Dari beton sekitar 1 meter gitu. Kemudian memasang kayu. Ternyata mereka sudah penelitian di situ daerah rawan gempa. Mereka memasang ada berapa gempa di Danau Matano itu. Mereka sudah tahu gitu, sehingga itu aman ya. Tetapi ketika terjadi gempa di suatu daerah dan itu merupakan resikonya tinggi, itu rumah panggung atau tidak panggung tetap roboh. Kemarin saya ke sana ke Mamuju itu banyak rumah panggung yang roboh juga. Saking dahsyatnya itu, ya. Ya, tapi kita bisa juga ikhtiar gitu ya, menggunakan rumah-rumah demikian. Kalau
tembok juga bagus juga, tapi harus sesuai dengan konstruksi maksimal gempa yang terjadi di situ. Kalau seumpama gempa terjadi di situ 7 skala Richter, maka kita bangun bangunan itu harus tahan gempa di atas itu. Bagaimana caranya? Panggil ahli bangunan. Ahli bangunan, mereka paham itu. Bagaimana cara membangun rumah di atas, yang tahan gempa di atas 7, di atas 6, segala macamnya. Jadi jangan cuma asal bangun, Pak, Bapak Ibu sekalian, karena apalagi kalau cuma strukturnya cuma asal-asalan gitu ya, nah itu ya begitulah. Kami di BMKG, kami punya gedung di sana 2 lantai. Tapi kami bangun dengan kapasitas 8 skala Richter, sehingga 6,2 itu tidak menggoyangkan bangunan kami. Begitu. Begitu Pak Adit, makasih. Baik, Pak. Izin Pak untuk yang Ibu Nani tadi, pertanyaan kedua, beliau menanyakan lebih tepatnya untuk bangunan yang untuk antisipasi banjir, Pak. Oh, banjir, oke. Iya, untuk banjir seperti apa, Pak? Iya. Kalau banjir itu kan limpahan fluida dari daerah hulu ke hilir. Artinya banyak material yang akan terbawa. Yang pertama, jangan menempati tempat daerah aliran banjir seperti tepi sungai, itu jangan itu. Itu pasti itu. Pasti itu ya. Jadi sudah, kalau teman-teman punya rumah di daerah situ, jual sajalah, jual, jangan tinggal lagi di situ. Ya, karena sekarang tidak, Pak, Ibu sekalian, tapi ketika karena sudah pernah terjadi banjir bandang, pasti terjadi lagi. Itu di daerah Luwu Utara itu ketika kami punya kepala badan, dia mendarat di sana, saya antar juga. Itu kemudian dia mengatakan, wah ini daerah ini nih dulu nih, ini daerah Luwu Utara itu terjadi karena banjir bandang ribuan kali di ribuan tahun yang lalu. Karena ada gunung, terjadi banjir bandang di situ, terus yang periodik ya, setiap beberapa tahun gitu kan, dan terjadi dataran di situ. Di dataran Luwu Utara itu karena terjadi akibat banjir bandang. Oleh karenanya, itu pasti terjadi banjir lagi. Nanti sekali tata lagi, nanti puluhan tahun ke depan pasti terjadi lagi begitu, karena sudah sejarahnya begitu gitu. Ya, apapun bangunannya ya kalau bisa terbuka bangunannya itu. Banyak jendela yang besar ya, sehingga ketika banyak material masuk, dia lolos begitu ya, lolos di dalamnya. Jangan tutup covernya terlalu banyak dinding. Ya. Seperti masjid kan jarang hancur ketika banjir bandang, karena dindingnya itu semua jendela besar ya, cuma kaca, sehingga ketika datang material yang menghantam, lolos begitu di dalam begitu. Di samping juga Allah Ta'ala menjaga rumahnya. Itu mungkin Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ini dari Bapak Arif di Parepare, Pak. Beliau menanyakan mengenai kejadian likuifaksi di Majene tadi, Pak. Jadi kenapa di Majene tadi setelah gempa itu tidak menimbulkan likuifaksi seperti di Palu, Pak? Kenapa? Ya, kemudian pertanyaan keduanya, apa yang akan dipersiapkan oleh Pemda, baik kementerian atau lembaga atau perguruan tinggi untuk memitigasi resiko bencana tersebut? Baik, silakan ya, baik. Pak. Ya. Ya, baik. Ya, jadi di likuifaksi di Palu itu terjadi karena homogenitas daerahnya itu hampir merata. Homogenitas partikel batuannya, pasirnya itu hampir merata di seluruh daerah. Dan kemudian fluidanya itu dia dekat dengan tanah. Sehingga dan itu dia umur tanah itu masih muda. Salah satu penyebab likuifaksi itu umur tanahnya itu masih muda. Maksudnya terjadi dataran Palu itu masih muda dibandingkan dengan dataran di Mamuju. Nah, sehingga ketika terjadi itu likuifaksi itu kita bayangkan seperti ini, seperti kita punya gelas nih. Punya gelas ya. Dan kita isi dengan batu besar di bawah, batu besar. Kemudian batu kecil kerikil di atasnya, kemudian pasir di atas gitu ya, pasir paling atas. Kemudian ada daerah atas itu yang pasir itu yang kita tinggali. Ketika terjadi gempa, kan dia bergerak ini. Nah, akhirnya pasir yang di atas itu dia mengisi ruang-ruang kosong di bawah, di batu-batu besar itu.
Ya, akhirnya dia masuk ke dalam. Nah, itu likuifaksi demikian. Sehingga daerah yang di atas ini karena dia homogenitasnya itu hampir panjang, hampir meluas, sehingga terjadi likuifaksi itu meluas juga. Nah, sedangkan di Mamuju tidak karena dia masa umur tanahnya itu udah lama dibandingkan Palu, sehingga lorong-lorong yang diisi oleh pasir itu sedikit gitu. Sehingga tidak semua yang bisa. Nah, jadi salah satu indikasi likuifaksi itu keluarnya pasir dari tanah ketika terjadi gempa bumi, ya, tapi tidak meluas, ya. Nah, itu terjadi di Mamuju. Jadi banyak keluar pasir itu, ya, tapi tidak dalam radius yang besar, tapi cuma poin-poin spot-spot kecil-kecil begitu. Tapi itu kita di BMKG sudah mengatakan itu likuifaksi. Tapi teman-teman ini di-keep dulu, jangan diberikan ke media massa, karena kalau kita mengatakan ini saya sebenarnya keceplosan ini mengatakan terjadi likuifaksi kecil, ya karena masih dalam kajian ya teman-teman, tolong di-keep aja dulu, jangan diberikan ke media massa. Lanjut, makasih. Baik Pak, iya. Selanjutnya ini dua pertanyaan terakhir Pak. Ini yang pertama dari Ibu Ria di BPS Makassar. Beliau mengapresiasi bagaimana lengkapnya informasi cuaca di web BMKG. Namun beliau mempertanyakan sepertinya sayangnya belum dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Info gempa, info cuaca ekstrim, dan lain-lainnya. Nah, kira-kira permasalahannya apa Pak? Apakah kesadaran masyarakatnya yang berkurang atau yang belum memadai, atau dari penyampaian BMKG-nya terkait sosialisasinya yang belum tersampaikan, belum maksimal? Nah, kemudian pertanyaan terakhir dari Bapak Khairullah di BMKG Stasiun Klimatologi Banjarbaru. Ini Pak Khairullah menanyakan tentang ketika gempa di Majene terasa sampai di Kalimantan, padahal daerah tersebut aman dari gempa. Kemudian ketika terjadi cuaca ekstrim atau hujan ekstrim di Kalimantan Selatan yang menyebabkan banjir, itu juga terbesar sepanjang sejarah. Nah, kira-kira bagaimana cara kita untuk bersosialisasi untuk mitigasi kejadian di daerah yang jarang terjadi gempa atau banjir tersebut, Pak? Baik, itu Pak, dua pertanyaan terakhir, Pak. Oke, yang pertama tentang diseminasi informasi BMKG. Ya, kami sudah berusaha sebenarnya semaksimal mungkin. Teman-teman harus pahami, BMKG itu tugasnya cuma menginformasikan infonya BMKG kepada pemerintah daerah, ya, stakeholder, dan kepada masyarakat. Adapun tindak lanjut dari penanganan setelah informasi itu bukan wewenang BMKG, tapi BPBD, ya, Basarnas segala macam, BNPB. Kami sudah banyak sekali membuat grup-grup WhatsApp, ya. Kami juga sebar lewat YouTube, Twitter, Instagram, ya. Tapi itu memang ternyata belum cukup. Nah, ini kami butuh kerjasama dengan banyak pihak, mungkin juga dengan Tanggul, ya, Tanggul Salimah. Mungkin teman-teman di komunitas-komunitas sosial seperti itu bisa membantu BMKG. Dengan apa? Dengan cara mungkin mendata tempat-tempat yang rawan bencana, seperti tempat-tempat yang rawan banjir, longsor, ya, tempat-tempat yang di lereng gunung segala macam, mungkin didata, di-collect data mereka, data WA-nya, kemudian dijadikan jadi satu grup begitu, ya, sehingga kita bisa menginformasikan langsung kepada mereka. Mungkin setiap RT atau RW itu berikan 2 atau 3 nama gitu, ya, sehingga kita jadikan satu grup, ya. Nah, memang kita selalu sebenarnya mengirimkan informasi itu, ya, tapi mungkin belum sampai ke masyarakat paling bawah. Dan kalau BMKG sendiri yang memberikan itu BMKG tidak mampu. Untuk itu kami mohon bantuan teman-teman semua, ya, komunitas-komunitas, ya. Sekarang juga kami sudah kerjasama dengan Orari. Ketika terjadi bencana itu kami juga informasikan lewat Orari. Ketika semua fasilitas down, ya, mati, listrik mati, jaringan mati, maka yang hidup adalah Orari.
dan rapi. Kami sudah kerjasama dengan mereka untuk menyebarkan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kenapa bencana Majene sampai ke Kalimantan? Padahal di sana tidak ada sejarahnya itu kecil terhadap gempa. Kita memang sementara ini Kalimantan itu daerah yang terjadi gempa sedikit kecil. Karena yang kita pantau itu gempa-gempa besar. Dan di sana sensor itu belum banyak sebenarnya di Kalimantan. Kalau umpama kita rapatkan jaringan seismiknya itu rapat di Kalimantan seperti yang sudah kita rapatkan di Sumatera, Jawa, Sulawesi gitu ya, itu pasti terdetek juga gempa di sana. Ya. Nah, kemudian terjadinya bencana banjir kemarin di Kalimantan itu, selatan itu berkumpulnya semua osilasi di situ. Kalimantan itu kan tempat tengah sebenarnya, di Indonesia itu tempat tengah. Tengahnya, middle-nya Indonesia. Makanya Pak Presiden membangun ibu kota di Kalimantan. Nah, oleh karenanya semua potensi sirkulasi yang dari Pasifik, yang dari Hindia, yang dari Australia, dari Asia, itu bertemunya di situ. Jadi di situ bertemunya konveksi awan La Nina, konveksi awan karena monsun barat dari Asia. Ya, mulai. Kemudian konveksi awan karena adanya sirkulasi MGO, ya, di Polmot itu kumpul di situ. Dan tidak yang luar biasanya itu dalam satu waktu, ya, dalam satu kejadian gitu. Nah, ini yang harus kita antisipasi, kita waspadai. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Tapi ini kita masih di daerah di bulan Januari yang BMKG mengatakan ini puncaknya musim hujan di bulan ini dan awal bulan Alhamdulillah sudah Februari. Jadi kita semua masih harus waspada. Ya, karena saya bukan seluruh Indonesia, di dari Aceh sampai dengan Papua. Di Malunda, mungkin begitu Pak Adit. Ya, dan kita tentu saja terima kasih butuh kepada sosok-sosok mungkin di Pare-Pare. Satu pertanyaan kecil penutup aja Pak, ini juga yang ditanyakan oleh Pak Arif di kolom chat terkait dengan bagaimana siklus dari bencana gempa khususnya Pak. Apakah memang ada sampai saat ini metode atau formula untuk yang bisa mengetahui, menentukan kira-kira kejadian yang di Majene itu akan berulang berapa tahun lagi dengan kekuatan berapa Pak? Gitu. Kira-kira sampai saat ini ada tidak Pak? Iya, siklus di daerah di tiap daerah itu beda-beda. Di gempa Majene, Mamuju itu yang paling besar 6,2 terjadi pada tahun 59. Artinya sampai sekarang kalau kita tarik jaraknya itu sekitar 52 tahun terjadi lagi. Ya, memang sekitaran situ. Sebenarnya BMKG itu sudah memprediksi akan terjadi gempa besar di Majene. Tapi di tahun kemarin, di tahun 2019 sebenarnya. Tapi tidak terjadi. Juga nih, wah kok nggak terjadi ya? Jadi dia bergeser Pak. Jadi harus ada deviasi, ya, setahun 2 tahun gitu. Ya, ada 2 tahun setelahnya baru terjadi gempa lagi. Sebenarnya kami sudah hitung, tapi kami tidak berani merilis Pak, karena kalau kami merilis itu bisa fatal, itu bisa mengakibatkan chaos yang luar biasa. Ya, tapi kami kata Ibu Kepala mengatakan sudah diprediksi sebenarnya, cuma ya bergeser ke tahun 2021. Begitu. Masing-masing daerah beda, di Palu beda, di ini beda, ada yang 100, ada pengulangannya 100 tahun, ada yang di atas 100, ada yang di bawah 100 gitu kan. Itu. Tapi sudah kita hitung pengulangannya. Dan kami ketika satu daerah sudah masuk daerah perhitungan itu kami waspada, kami jaga betul sensornya, kami jaga betul pergerakan tanahnya, acceleronya sehingga betul-betul kita antisipasi dari awal. Terima kasih. Pada gempa di Sulbar. Oh ya, sekali lagi yang terakhir itu belum ada teknologi. Sekarang kami berada di pusat kota kecamatan Malunda.
Tapi untuk kalau melihat langsung. cuma perhitungan-perhitungan bias kasar itu ada, tapi tidak bisa langsung mendeklar gitu, nggak bisa. Belum ada Naik. verifikasinya belum ada. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Darmawan, luar biasa sekali paparannya, penyampaiannya. Saya rasa ini sangat membuka wawasan kita semua. Sayangnya karena waktu yang sudah pada akhir dari sesi ini, untuk itu dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula sesi paparan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Darmawan tidak hanya jadi konsumsi kita. Artinya kita yang hadir di sini di kanal Zoom ini mempunyai tugas untuk membagi informasi, minimal ke keluarga kita, ke rekan-rekan kita, ke teman-teman, saudara, atau teman kantor kita, tentang upaya-upaya mitigasi tadi. Untuk materinya mungkin nanti dari pihak host, Pak Dinti akan di-share di kolom chat ya, untuk bisa dibaca masing-masing oleh para peserta di kanal Zoom ini. Apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi ya, tadi di slide terakhirnya Pak Darmawan ada nomor-nomor atau email dari beberapa stasiun UPT BMKG di wilayah Sulawesi Selatan khususnya. Bisa di email, di telepon, atau bisa kita konsultasi langsung ke kantor-kantor BMKG. Jangan malu-malu, ya silakan. BMKG selalu terbuka untuk memberikan informasi update tentang bencana di seluruh Indonesia. Dari saya sekian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Pak Darmawan atas waktunya, Pak. Telah memaparkan materi yang luar biasa dan menjawab semua pertanyaan dari para peserta. Dari saya pribadi, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Silakan. Terima kasih kepada moderator dan Pak Darmawan yang telah menyampaikan materinya tentang mitigasi. Mudah-mudahan ilmunya berguna bagi kita dan mempersiapkan diri kita ya untuk menghadapi seperti tadi Pak Darmawan sampaikan bahwa kita beradaptasi dengan lingkungan di mana kita tinggal ya, karena tinggalnya di Ring of Fire tadi. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya. Sebelumnya kita aplaus dulu buat Pak Darmawan atas materinya. Insya Allah akan berguna bagi kita semua. Terima kasih. Agenda selanjutnya adalah broadcast donasi oleh Inisiatif Zakat Indonesia yang akan dibawakan oleh ketuanya yaitu Pak Arman. Kepada Pak Arman, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Ibu Moderator. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar? Terdengar. Kedengaran. Bagus. Saya izin share screen, ini sudah terlihat apa belum ya? Sudah. Muncul ya? Ya. Muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang terhormat pemateri ya, Pak Darmawan SSI MSI, Kepala BMKG Wilayah 4 Makassar, teman-teman penyelenggara dari Tanggul, dari Salimah, dan juga BMKG, serta para peserta webinar pada siang menjelang sore hari ini. Alhamdulillah sebuah kebaikan bagi kita semua bisa saling sharing ya terkait dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi di Indonesia tentang potensi-potensi bencana dan sebagainya. Pertama yang saya ingin sampaikan di pemaparan ini ya, memang seperti juga sudah disebutkan tadi, cincin api, dan memang ya kita termasuk harus banyak berdoa ya, mungkin juga ikut berbelasungkawa dengan kondisi kita di Indonesia, bahwa di Januari ini praktis yang bencana banyak menimpa wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, kemudian di Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Ini yang besar-besar, belum yang lain-lain tadi disebutkan, yang banjir dan sebagainya. Semoga Indonesia tercinta senantiasa kuat menghadapi berbagai musibah yang dihadapi insya Allah. Dan lebih spesifiknya sih ya, kami ingin sampaikan di sini adalah terkait dengan gempa tektonik ya, yang wilayah Majene dan Mamuju yang sudah dipaparkan tadi oleh Pak Ketua BMKG, bagaimana analisa-analisa dan kemudian terkait dengan bisa terjadi dan bagaimana kita menghindarinya gitu ya. Di sisi lain saya ingin menyampaikan kondisi
lapangan yang kita hadapi yang saat ini ya di Majene, spesifikasinya sih yang ada di Sulawesi Barat. Jadi ini fakta lapangan kita dapatkan di masyarakat dan ya bahwa terjadi gempa di hari Jumat dini hari itu ya memang sangat luar biasa ya. Di beberapa di dua kabupaten ya, yang Mamuju sama Majene ini kalau disampaikan tadi memang episentrumnya sebenarnya ada di Majene, hanya karena kotanya Majene yang nggak kena sehingga banyak orang yang menganggapnya bahwa ternyata itu yang banyak dampaknya ada di Mamuju, tapi pada fakta yang luas juga termasuk itu yang kena adalah yang ada di Majene. Ada fakta kita dapat yang beredar di media sosial, ini gambar Majene ini Pak, yang ada di Malunda, Kecamatan Malunda. Di Majene itu ada 3 kecamatan ya praktisnya yang kena, dan memang sih bukan wilayah kota Majene-nya, sehingga orang menganggap kota Majene ini kan nggak kena karena dengan kotanya, dan kemudian berseliweran di media sosial ada penjarahan dan sebagainya. Kalau kami sih lebih cenderung bukan mengatakan penjarahan ya, faktanya memang mereka adalah korban yang kemudian karena orang terpusat mengarahnya ke Mamuju ya, sehingga terlupakan untuk kemudian yang ada di dilintasi seperti itu, sehingga warga ada yang ya mengambil sendiri seperti itu kasusnya. Dan ini juga kasus yang sama di Palu. Di Palu juga sebelumnya karena orang larinya ke kota Palu, sementara di wilayah yang dilintasi itu juga termasuk yang parah, tapi kemudian banyak orang yang berpusatnya di Palunya, dan kasus ini juga terjadi di Sulawesi Barat. Ini secara kondisi jalan ya memang yang tertutup, dan rumah kalau dilihat itu ya mungkin kalau di Majene kelihatan karena di pinggir jalan itu enggak, tapi di wilayah daerah yang masuk yang masuk pedalaman luar biasa. Bahkan ada beberapa dusun itu memang hampir boleh dikata nggak bisa, berapa rumahnya itu sudah tidak bisa, ini bukan hanya rumahnya tapi tempatnya, tanahnya sudah nggak ada karena sudah terjadi longsor. Ini walaupun sudah memang terakses terbuka ya, terbuka tutup, beberapa titik memang terjadi longsor. Sempat alhamdulillah juga kita apresiasi pemerintah, walaupun sempat di awal-awal lambat untuk kemudian terjadi beberapa pelambatan karena memang keterbatasannya alat berat, tapi setelah itu kemudian gerak cepat, alhamdulillah sudah cukup bagus, sehingga hari Sabtu juga sudah terbuka walaupun buka tutup ya, karena banyaknya titik-titik longsor yang kemudian terjadi. Bahkan sampai kemarin masih ada kabar dari teman-teman. Dan ini yang saya ingin sampaikan ya, ini update sih sebenarnya dari data pekan lalu ya. Kalau yang dirilis ini yang BNPB sudah hampir 100-an ya, belum sampai sih ya, lihat ya. Tapi ini masih data yang lalu yang saya sampaikan. Nah, saya ingin fokuskan memang ya untuk wilayah yang saya garis bawahi tadi, bahwa Majene adalah termasuk wilayah epicentrum yang gempa ini, dan dampaknya juga sebenarnya selain kemudian kena ke Mamujunya, tapi di Majene juga sampai ke wilayah pedalaman yang menghubungkan ke Luwu Utara itu Masamba, yang akses, walaupun sih aksesnya memang bukan jalan poros besar ya, tapi itu juga beberapa desa itu terputus, dan itu masih minim secara bantuan untuk sampai ke sana. Dan teman-teman ada diisi semenjak kejadian itu, karena ada ketika kejadian hari Jumat kita koordinasi dengan teman-teman, dan alhamdulillah kita putuskan berangkat di hari Jumat. Nah, secara kondisi memang ada 3 tim ya yang berangkat. Tim Makassar bergerak di hari Jumat siang ya, setelah Jumat. Teman-teman Palu juga bergerak gitu ya, dan ada 1 tim lagi yang ada di Masamba, yang memang masih stay di Masamba sampai kejadian bencana yang kemarin ini yang di Sulbar. 3 tim ini kemudian bergerak bersama-sama sampai ke Sulbarnya gitu ya. Walaupun memang ada kondisi yang kita hadapi karena teman-teman Palu hanya bisa sampai di Mamuju, nggak bisa ke Majene. Begitupun teman-teman yang dari Makassar tidak bisa sampai ke Mamuju karena terhalang oleh jalan itu ya, yang wilayah longsor tadi. Dan kemudian akhirnya kita putuskan, teman-teman yang berada dari Makassar ini kemudian memutuskan untuk
bangun posko dan kemudian menangani bencana yang ada di Majene, spesifikasinya yang ada di Malunda yang memang kalau disebut tadi itu epicentrum gempanya ya, kalau disampaikan tadi sama Pak Ketua BMKG, secara dampak juga kena dua-duanya walaupun tidak kena ke Majene kotanya. Nah, ini secara aksi ya di awal karena memang Jumat malam itu udah sampai di Majene dan kemudian diinisiasi karena kondisi juga nembus jalanan juga sepertinya nggak bisa. Kemudian kita lihat bahwa secara kondisi memang di jalur umum itu nggak ada begitu banyak kelihatan korban-korban ya, tapi begitu kita masuk di pedalaman-pedalaman sangat luar biasa karena memang banyak yang saya sebutkan tadi, bahkan bukan hanya rumahnya yang hilang, tempat rumahnya juga sudah nggak ada gitu ya karena terbawa longsor. Ya, ya yang dilakukan ya memang kita ada posko kita dirikan di dusun Mekata ya, desa Mekata, kecamatan Malunda ini ya, Kabupaten Majene. Ada layanan kesehatan dan tim medis juga kita bawa itu hari ini. Memang ini kondisi Pak yang kita hadapi ini di lapangan. Ini salah satu gambar capture ini di masyarakat. Ini seorang guru, ibu-ibu yang karena nggak ada evakuasi, belum ada yang evakuasi dari tim manapun itu kita sampai ya, belum ada evakuasi malamnya, pagi udah langsung action teman-teman alhamdulillah memang karena kita bawa ambulans isi ya, jadi karena kita bawa ambulans jadi kita evakuasi ke ambulans biasanya kan dimuat hanya satu orang, ini luar biasa ya, karena yang di ambulans itu yang biasanya dimuatkan satu orang, di ambulans yang kita bawa ini dibuka berangkar dimuatin 3 orang Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini fakta lapangan yang kemudian kita hadapi bersama, begitu sangat luar biasa ternyata ya kondisi-kondisi memang pada saat itu karena memang kondisi genting ya, masih suasana malam Jumat malam, masih Jumat malam, dan di hari Sabtu itu kemudian sudah melakukan proses evakuasi ke rumah sakit pelayanan kesehatan terdekat yang memang masyarakat di sana juga karena keterbatasan alat transportasi, memang juga sisi lainnya sebut tadi panik ya, otomatis warga juga ya udah pada keluar juga rumah nggak ada, bahkan yang kita dapati memang masih banyak yang belum dievakuasi 2-3 hari, bahkan di desa Maikata ini innalillahnya memang kepala desa sekeluarga meninggal dunia, kepala desanya sama istrinya beliau meninggal. Jadi praktis secara penanggung jawab aparatur negara memang tidak ada. Di sisi lain Pak Sekdes juga ternyata ngungsi ke gunung gitu ya. Jadi kita tiba itu kondisinya kayak mana, koordinasi ke siapa dan sebagainya, ini memang sangat luar biasa kondisinya di lapangan yang ini dihadapi. Ini ada kolom di sebelah kanan saya perlihatkan ya, memang ingin ikut partisipasi langsung ya, ada bisa langsung scan barcode. Ini ada barcode kita siapkan untuk fasilitasi karena sampai hari ini memang teman-teman di IZI alhamdulillah masih kita komitmen untuk kemudian hadir di sana. Ini dapur umum ya, beroperasi sejak hari kedua. Iya, hari kedua. Hari Sabtu. Ya, hari Sabtu itu sore sudah kita buka dapur umum beraktivitas. Ini ada alhamdulillah ada salah satu rumah ini yang masih memungkinkan untuk kemudian kita gunakan. Nah, walaupun memang sih seperti tadi ya, sisi lainnya di sini ada beberapa daerahnya ya, wilayahnya ini juga yang hampir rubuh gitu ya. Jadi kita gunakan yang depan rumah, tarik tenda, dan kemudian gunakan untuk proses masak-memasak di depan dengan seadanya, dan alhamdulillah masih jalan sampai hari ini. Yang ingin Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi, ada kolom rekening yang di sebelah kanan ini bisa digunakan atas nama Inisiatif Zakat Indonesia, atau mungkin kalau ada ingin konsultasi apa sebagainya, ada SMS center atau memang ada kolom untuk call center dari Inisiatif Zakat Indonesia. Nah, ini hal yang lain yang memang ini pasca jangka panjang ya, di sisi yang lain ini salah satu sarana ibadah. Karena di desa Malunda ini, di Maikata ini ya, desa Maikata ini ada 150-an lebih rumah warga yang memang sudah tidak bisa ditempati. Sudah ada yang rata, ada yang kondisi tadi memang sudah harus dirubuhkan, nggak bisa lagi untuk kemudian digunakan. Nah, termasuk sarana ibadah masjid. Jadi alhamdulillah kemarin di hari Jumat kita inisiasi dengan seadanya, tim-tim teman-teman di lapangan kemudian untuk
gelar tenda seadanya dan kemudian melakukan aktivitas ibadah ya. Salah satunya ya yang sholat Jumat. Alhamdulillah kemarin sudah sholat Jumat berjamaah, dan ini kolom sebelah kanan ini, gambar sebelah kanan ini yang kita harapkan sebenarnya. Insya Allah kita lagi sudah ada lokasinya, alhamdulillah sudah ada lokasinya, warga yang siap memberikan tanahnya untuk kemudian digunakan, apalagi namanya bangun masjid, masjid ya, masjid sementara kira-kira seperti itu, semi permanen. Nah, ini sudah kita setting gambarnya dan menyiapkan konstruksinya. Mohon doa dan partisipasinya, semoga ini bisa terwujud secepatnya. Memang ini seperti ini kondisinya, jadi malam hari ada anak juga biasa kita gunakan untuk kemudian menghibur anak-anak, beraktivitas dan sebagainya. Siang harinya memang digunakan untuk sebagai sarana ibadah umum kepada masyarakat. Nah, yang secara itu saya kira dari jangka pendeknya ya, tapi memang jangka panjang ini hal yang memang jadi harus perhatian kita bersama adalah terkait dengan bencana. Di sisi yang lain, kesiapan masyarakat kita untuk bergotong royong di masa emergensi ya, emergency response itu sangat tinggi sekali gitu ya. Tapi fakta yang lain bahwa kalau yang pengalaman sebelumnya Palu, Lombok dan sebagainya, ini emergency response paling 1-2 pekan itu terjadi. Tapi setelah itu selesai, bukan berarti masalah masyarakat di lapangan selesai, malah tambah banyak masalah, banyak yang kehilangan mata pencaharian, tempat juga nggak ada. Saya ambil case misalnya Mas Samba hari ini. Mas Samba hari ini masih ada yang mungkin kalau kebayang kita disampaikan tadi ya sudah selesai lah, karena sudah banjirnya udah berlalu, airnya juga sudah nggak ada, udah surut. Tapi faktanya sampai hari ini masih ada yang tinggal di bawah kolom-kolom tenda yang ada di Masamba, dan alhamdulillah kita sudah fasilitasi beberapa walaupun belum banyak, ada 26 unit ya hunian tetap yang insya Allah hari Rabu, mohon doanya Bapak Ibu sekalian, hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 insya Allah Rabu pekan depan ini kita akan ada peresmian ya, insya Allah akan dihadiri juga Pak Wagub sama Ibu Bupati langsung ya akan menghadiri. Dan ini juga rencana kita sudah mengakses untuk wilayah di Malunda itu, nanti memang kita harus bantu saudara-saudara kita di sana. Karena saya sebut tadi, emergency bukan berarti kalau gempa sudah selesai atau banjir sudah berlalu, udah selesai masalah. Malah yang terjadi adalah tambah masalah baru tadi, masalah sosial, masalah pencaharian, masalah ekonomi, dan segelumit bahasa kendala yang dihadapi di sana. Dan hadirnya kita, saya sih berharap dengan partisipasi kita semua insya Allah akan memberikan kemudahan bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Jadi bukan hanya pas di bencananya atau respon bencananya yang memang saat suasana gentingnya, tapi kita juga bisa berpartisipasi untuk seterusnya. Yang ambil paling dekat dengan ini case Mas Samba masih terjadi gitu ya. Ya masih ada yang harus tinggal di kamp pengungsian, bahkan di 2 bulan kalau saya nggak salah, 2 bulan pasca bencana, kemudian memang ada lansia meninggal dunia di tenda. Ya, wah ini luar biasa gitu ya. Bukan kita menyalahkan juga dari sektor pemerintah sebagai, karena ya, kemampuan untuk menyelesaikan, karena bukan hanya 1 atau 2 rumah, ini ratusan bahkan ribuan yang harus bantuan seperti itu. Dan bukan juga hanya 1 titik ya, seperti tadi bahwa Indonesia ini barat, Sumatera masuk ke Jawa, kemudian Kalimantan yang kemarin banjir, sampai kita kemudian yang di Sulawesi, sehingga memang membutuhkan partisipasi oleh kita semua, bergotong royong, memuliakan dengan kalau memang karena segmentasi kami di zakat ya infak bagi masyarakat umum yang ikut berinfak, bahkan kita bukan hanya memfasilitasi muslim ya, alhamdulillah komunitas Wamena di Masamba yang terjadi tahun lalu, teman-teman ikut bersama-sama dengan kita. Jadi sekat-sekat ini coba bukan karena memang ada regulasi yang mengatur tentang zakat, tapi infak dan sedekah juga menjadi bagian yang kita konsentrasi dengan temanya ya bergotong royong, memuliakan, memudahkan ya, terutama saudara-saudara kita yang kena dampak musibah tadi. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, mungkin ini memberikan update kepada kita
terkait dengan kondisi juga tadi yang ada di masyarakat, fakta terkini setelah terjadi bencana, pengungsian juga masih sangat belum ada yang balik Pak. Kalau tadi memang disampaikan kepala kepala BMKG bahwa belum berani menginstruksikan, masyarakat juga nggak ada, belum mau masuk untuk balik ke rumahnya, masih semua bertahan di tenda. Bahkan kemarin ada yang dari Malunda itu bukan ngungsinya di lari ke Majene Kota atau naik ke gunung, malah lari ke ini apalagi namanya perbatasan Super Sulsel, lari naik lewati apalagi Wonomulyo gitu ya, bahkan dekat dengan wilayah perbatasan Sulawesi Selatan, saking begitu paniknya dengan kondisi tadi. Tapi karena gempa sudah mulai reda, kita edukasi, coba kalau bisa balik sini, nanti buat posko bersama-sama dengan teman-teman yang ada, saudara-saudaranya yang ada di Malunda itu tadi. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini kolom partisipasi, ada yang ingin capture atau mungkin ikut berpartisipasi langsung, bisa dengan layan rekening yang sudah kita siapkan melalui gotong royong ya. Kita memuliakan dan membantu menghadirkan kemudahan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini juga ada payment online ya, bisa scan barcode untuk kemudian yang ikut berpartisipasi langsung bersama membantu saudara-saudara kita. Itu mungkin host yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada penyelenggara acara yang kemudian memberikan kesempatan berbagi, dan kemudian juga banyak materi yang didapatkan tadi, informasi dari Ketua BMKG 4 Makassar, dan saya berharap juga memang ini juga menjadi bagian memberikan kemudahan berpikir mitigasi, tapi bagaimana juga saudara-saudara kita atau lebih dari untuk menghadirkan kemudahan bagi saudara-saudara yang dampak daripada bencana ini. Saya kira mungkin itu yang bisa Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arman, perwakil Ketua Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan ya. Bapak dan Ibu sekalian, berakhirnya broadcast donasi oleh Izzy tadi, kita akan melangkah ke acara selanjutnya yaitu penutupan. Sebelum penutupan, kami memohon kepada seluruh peserta untuk memberikan komentar di kolom chat ya, bagaimana kesan dan ya kesan-kesan akan materi pada hari ini. Silahkan dituliskan di kolom chat ya, 1 atau 2 kata ya, bagaimana pentingnya acara ini dan kesannya terhadap acara ini. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan lagi dan mungkin lebih menghadirkan banyak orang yang akan mengambil manfaat dari acara seperti ini. Kemudian selain Izzy, Tanggul Literasi Indonesia juga bisa menjadi wadah penerima pengumpulan bantuan atau donasi untuk korban terdampak gempa di Mamuju. Dan pada akhirnya acara ini akan kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada saat ini dan kepada seluruh sponsor dalam acara ini, mulai dari Yayasan Tanggul Literasi Indonesia dengan ketuanya Ibu Raudhatul Jannah, kemudian organisasi Masa Persaudaraan Muslimah atau Salimah Ibu Aisyah sarjana psikologi, dan kemudian Inisiatif Zakat Indonesia dengan ketuanya Pak Arman, Kepala BKMG Pak Darmawan sekaligus pemateri, terima kasih banyak Pak, dan Ketua IKA Mega Pak Eko Sulistyo. Terima kasih pula kepada seluruh yang hadir dan mengikuti acara ini hingga selesai, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan di era COVID seperti ini, tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, dan lebih daripada itu menjaga keimanan kita, dan jangan lupa untuk berdonasi membantu saudara kita. Baik, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta
wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya semua. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pada acara webinar lain yang lebih berguna untuk kehidupan kita sebagai penduduk yang tinggal di wilayah yang penuh dengan bencana. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Lupi. Terima kasih Coach Eko, Pak Darmawan. Terima kasih Mantap para acaranya, Bu. penyelenggara. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan jangan lupa Darmawan, terima mengisi kasih. absennya. Yang membutuhkan sertifikat silakan diisi absensinya. Sertifikat tanah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Arman juga. Rindu kesama Bantuan dari